Halo cuy, buat kalian para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vio. Di video kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita anime Nande Kokoni Senseiga episode yang kedua. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa siapkan kopi dan udud kalian, cari posisi enak buat nonton. Dan inilah alur cerita anime Nande Kokoni Senseiga episode yang kedua. Cerita dilanjutkan dengan kita diperlihatkannya turunnya hujan yang begitu deras. Babang Sato yang baru saja pulang dari sekolah, ia pun pergi ke tempat laundry untuk berteduh. Melihat Kana ada di sana, Babang Sato pun nampak terkejut karena tak menyangka dirinya bertemu Sensei Kana yang sedang berteduh di tempat yang sama dengan dirinya. Sato yang melihat pakaian Kana basah kuyup karena air hujan, kemudian Sato menyarankan Kana agar segera mengeringkan pakaiannya. Hal itu disebabkan karena Sato khawatir Sensei Kana masuk angin. Mendengar hal itu, Kana pun marah karena Kana pikir Sato ingin melihatnya telanjang. Padahal niat Babang Sato ini baik coy. Namun meski begitu, Sato mau meminjamkan pakaiannya yang tidak terlalu basah oleh air hujan dengan maksud agar Kana mau mengeringkan pakaiannya. Melihat ketulusan Babang Sato yang ingin membantunya, kemudian Kana pun mau mengeringkan pakaiannya. Akan tetapi karena pakaiannya terlalu kecil, sehingga hal itu membuat Babang Sato pun berkata seperti ini. Lanjut, setelah itu ketika Babang Sato dan Kana sedang menunggu hujan reda, tiba-tiba saja ada suara petir yang sangat keras, sehingga Kana yang takut dengan suara petir, ia pun langsung menghampiri Sato. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja lampu di tempat itu mati. Kana yang sedang mengeringkan pakaian, ia pun merasa kesal melihat pakaiannya belum kering. Sato yang merasa kasihan pada Sensei, kemudian ia pun mengajaknya mencari sikring listrik di tempat itu. Akan tetapi setelah menemukan letak sekringnya berada, mereka kebingungan untuk mencapainya. Sehingga Kana yang memiliki ide, ia pun meminta Sato untuk membantu mengangkat dirinya. Yang tentu saja sebagai murid yang baik hati, dengan senang hati Babang Sato pun membantunya. Akan tetapi karena ada suara petir lagi, Kana pun merasa panik. Sehingga hal itu menyebabkan Babang Sato kehilangan keseimbangan yang membuat mereka berdua pun terjatuh. Masih belum menyerah, Kana pun terus memikirkan cara untuk menghidupkan sikring itu. Dan tiba-tiba saja Kana mendapat ide yang dimana dirinya akan memikul Babang Sato untuk menghidupkan sikringnya. Namun apa yang terjadi? Iya, それはダメです。侮るな、それ。何か後頭部に当たっ。これが本当の夕立。物を押し付けるんだバカ者。ごめんなさい。Lanjut, keesokan harinya Kana diundang ke rumah Saki yang merupakan ibu Babang Sato. Di sana Saki meminta Kana untuk menjaga anak bungsunya yang masih kecil. Akan tetapi melihat Kana Sensei ada di rumahnya, Babang Sato pun nampak terkejut jika ibunya meminta Kana untuk mengasuh adiknya. Hal itu disebabkan karena Babang Sato belum tahu jika Kana adalah kenalan lama ibunya. Sato yang merasa penasaran kemudian bertanya kepada Kana apa Kana Sensei bisa menjaga anak kecil. Pada awalnya Kana dengan pedenya menjawab bahwa dirinya sudah sering mengasuh anak-anak. Kana akan memperlihatkan caranya mengasuh anak kecil dengan baik dan benar. Akan tetapi ketika Sato memberikan adiknya kepada Kana, tiba-tiba saja setelah itu, kemudian Kana memberitahu Sato bahwa dirinya sebenarnya tidak terlalu disukai oleh anak kecil. Makanya setiap kali Kana mendekati ataupun mengasuh anak kecil tersebut pun sudah pasti akan menangis. Oleh karena itulah, Kana selalu diminta oleh ibu dan ayahnya agar segera menikah dan membuat anak. Mendengar hal itu, kemudian Sato berkata jika Sensei Kana menikah, sudah pasti tipenya tinggi. Kana yang mendengar hal itu pun langsung membantahnya bahwa
apa yang dikatakan Sato tidaklah benar. Sehingga Sato yang penasaran kemudian bertanya tipe cowok seperti apa yang disukai oleh Kana. Di sana Kana langsung memberitahu Sato bahwa tipe cowok yang diinginkannya adalah lebih muda dari dirinya, ahli merawat orang, dan disukai oleh anak-anak. Setelah berkata seperti itu, Kana pun baru sadar jika ciri-ciri tersebut ada pada Babang Sato. Sehingga hal itu membuat Kana Sensei pun merasa malu untuk meyakinkan Sato bahwa bukanlah Sato yang ia maksud. Kemudian Kana Sensei pun berkata, meskipun ciri-ciri itu ada pada Babang Sato, tentu saja bukan Babang Sato lah orang yang diinginkannya. Terlebih mereka berdua adalah guru dan murid, jadi rasanya tidak mungkin untuk menjadi sepasang kekasih. Padahal itu hanya alasan Kana saja untuk menutupi rasa malunya kepada Babang Sato, cuy. 年下で面倒見がよく佐藤の子 Lanjut, setelah mengetahui Kana Sensei tidak terlalu disukai oleh anak kecil, kemudian Sato menyarankan Kana Sensei mengajak adiknya untuk main air di rumahnya. Hal itu disebabkan karena Sato tahu adiknya sangat menyukai air dan berharap Kana Sensei dan adiknya bisa akur. Sehingga untuk melakukan hal itu, Kana pun segera bergegas untuk memakai baju renangnya. Setelah melihat baju renang yang dipakai oleh Kana Sensei, Babang Sato pun mengurungkan niatnya untuk bermain air. Menurutnya akan berbahaya jika dirinya ikut main air bersama mereka. Hal itu disebabkan karena Babang Sato khawatir adik kecilnya bergetar melihat Kana Sensei yang seperti ini. 一緒に入ったらいろいろとまずい。そんなに見るな。 何ドキッとしてんだ俺。 Akan tetapi, ketika adik Babang Sato melepaskan sebuah tali yang begitu gampang untuk ditarik, tiba-tiba saja Kana langsung berdiri untuk menutupi isi dari tali tersebut. Sehingga karena hal itu adik Babang Sato hampir terjatuh dari tempat itu. Untungnya Babang Sato yang melihat hal itu, dengan sat-sat Babang Sato pun langsung menyelamatkan adiknya. Dan apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba saja Babang Sato tak sengaja menabrak Kana Sensei dengan kekuatan super miliknya. Meski begitu, Kana tidak marah karena ia sadar semua itu terjadi karena kesalahannya. Lanjut, di malam harinya ketika Kana Sensei menemani Saki memasak, kemudian Saki memberikan Kana lampu hijau pada Kana jika Kana menginginkan Babang Sato menjadi calon suaminya. Mendengar hal itu, Kana Sensei pun tersipu malu dibuatnya. Karena makan malam sudah jadi, kemudian Kana pergi ke kamar Sato untuk mengajaknya makan. Akan tetapi, tiba-tiba saja 早く寝ようぜ。 dan alur cerita anime Nande Kokoni Sensei ga episode yang kedua selesai. Jika kalian suka dengan videonya, support terus channel ini agar terus berkembang cuy, dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalianlah orang yang pertama kali tahu jikalau channel ini upload video terbaru. Semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.